Selamat pagi anak-anak. Setelah kemarin kita membahas mengenai arti penting memahami keberagaman yang ada di Indonesia, pada pertemuan saat ini kita akan membahas dampak positif dan negatif dari keberagaman yang sudah kita bahas kemarin. Apa saja sih? Dampak positifnya yang pertama yaitu keberagaman menjadi kekayaan budaya bangsa. Dengan menjadi satu kesatuan dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbagai macam budaya yang terbentang dari Sabah hingga Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Kekayaan budaya yang ada dilindungi pemerintah dengan undang-undang sekaligus mendorong pelestarian kebudayaan daerah. Kemudian yang kedua, keberagaman itu mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Contohnya seperti bahasa daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam membangun suatu kebudayaan. Bahasa daerah menjadi identitas dan alat komunikasi bagi masyarakat penggunanya. Bahasa juga mencerminkan jati diri kelompok suatu suku bangsa. Hal ini perlu menjadi perhatian dari kita semua untuk melestarikan kekayaan bangsa ini agar tidak punah. Menjunjung tinggi bahasa persatuan juga penting. Jadi di samping kita melestarikan bahasa daerah, menjunjung tinggi bahasa persatuan juga penting untuk menjadi satu kesatuan Indonesia dengan tetap menjaga berbagai keberagaman bahasa daerah yang merupakan kekayaan bangsa. Kemudian apa sih yang dapat dilakukan untuk dapat melestarikan bahasa daerah? Yang pertama, mengajarkan bahasa daerah oleh orang tua kepada anak-anaknya dan menggunakan secara aktif di rumah untuk berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah dalam pendidikan terutama untuk kelas-kelas awal. Dan yang terakhir, kebijakan penggunaan dan pelestarian daerah oleh pemerintah. Dampak positif selanjutnya yaitu memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya. Menghargai perbedaan saat bermasyarakat, berada di sekolah dan lingkungan kerja menjadi penting. Toleransi perlu di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan adalah keniscayaan dalam masyarakat. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan karena dia atau mereka berbeda. Terutama untuk membuat keragaman di Indonesia tetap berjalan. Di negara lainnya, tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak. Memang, tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat karena harus menjaga keragaman ini agar tetap lestari. Menerima perbedaan antara suku, agama, dan kebudayaan dapat dimulai dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Buat lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, dan aman. Kemudian, sampaikan kepada saudara yang lainnya bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Dampak positif selanjutnya dari keberagaman yang kita miliki, salah satu yang mendatangkan keuntungan bagi negara ini adalah menjadi daya tarik wisata. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Bahkan di suatu daerah kita bisa menemukan kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa yang benar-benar berbeda dengan latar belakang sejarah yang berbeda. Biasanya, setiap budaya memiliki peninggalan bersejarahnya masing-masing. Tentu, peninggalan bersejarah ini akan sangat baik bagi daerah tersebut untuk dijadikan objek wisata seperti museum, monumen, dan tempat wisata lainnya. Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia bukan semata-mata karena kekayaan alamnya yang begitu indah, tapi juga karena Indonesia kaya akan budaya yang tidak mungkin kita temukan di negara lain. Wisatawan asing begitu takjub dengan keberagam kebudayaan yang ada di negara kita yang begitu kental. Sebut saja Bali, Jogja, dan Toraja, banyak juga yang lainnya.
Setiap tahunnya ada jutaan turis asing yang memilih tempat-tempat ini untuk dijadikan tujuan. Bukan hanya untuk berwisata, tapi juga menambah pengetahuan. Dampak positif selanjutnya yang terakhir yaitu menjadi warisan budaya dunia. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, Indonesia menjadi unsur untuk memelihara kebudayaan manusia di dunia. Suatu kebudayaan tentunya terdiri dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur mulai dari bahasa, busana, tarian, kuliner, rumah adat, bahkan mitos-mitos, dan ada kepercayaan yang berbeda. Beberapa budaya Indonesia yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya diantaranya pencak silat, batik, keris, perahu pinisi, gamelan, dan sistem irigasi persawahan tradisional asal Bali yang bernama Subak. Jadi kita harus bersyukur atas keragaman yang ada di negara kita, karena selain dampak positif yang sudah disebutkan oleh Ibu di depan tadi, kita juga menyumbang warisan budaya yang banyak oleh karena keberagaman kita. Tetapi di samping dampak positif, keberagaman juga memiliki dampak yang negatif, diantaranya klaim atas adat. Selama masa Orde Baru, negara memaksa orang Indonesia untuk berbicara mengenai adat provinsi, bukan adat dari etnis grup. Pemaksaan ini didukung oleh warisan kolonial, dan ini juga instrumental dalam upaya-upaya negara menekan diskusi mengenai etnisitas, agama, ras, dan antar golongan. Adat ini sudah mengatur masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia sebagai suatu negara bangsa lahir. Adat dalam hal ini digunakan meliputi norma-norma terkait keluarga, hidup, metode menyelesaikan masalah, dan hak atas sumber daya alam. Adat itu tidak sama dengan kelompok minoritas di Indonesia. Terkait pluralisme di Indonesia, dipengaruhi oleh tradisi kolonial mengenai hubungan kelas yang berakar pada ras, keyakinan, dan praktik yang berbeda. Jadi dampak negatifnya, klaim atas adat ini bisa terjadi di berbagai daerah karena daerah ini merasa memiliki, daerah itu merasa memiliki, dan hal ini merupakan salah satu dampak negatif yang bisa memicu dampak yang kedua yaitu konflik fisik. Sebenarnya tidak hanya secara fisik, tetapi juga bisa konflik secara secara dunia maya kalau zaman sekarang, atau secara batin yang membuat satu sama lainnya merasa tidak nyaman. Bila dicermati, interaksi antar anggota masyarakat berdasarkan latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial. Kemajemukan ini membuat isu yang menyangkut suku, ras, agama, dan antar golongan beberapa kali terjadi. Contohnya, kasus konflik fisik antara suku yang terjadi di Kalimantan. Agar tidak terjadi konflik fisik, maka penegak hukum menerapkan aturan yang ketat terhadap isu dan kabar bohong yang menyangkut perbedaan antar suku. Tindakan sesuai hukum ini diharapkan dapat meredam konflik fisik yang terjadi. Jadi sampai di situ dulu penjelasan Ibu.